Apa yang membuat kita jadi masalah? Waktu itu orang tidak ada AC, panas, pergi kancah peperangan. Madinah ke Badar itu jaraknya 183 km, jauh banget. Naik mobil aja sekarang bisa 2 jam, ya kurang lebih lah. Kalau zaman dulu orang naik kuda mungkin bisa setengah hari. Jalan kaki capek banget. Banyak sahabat yang jalan kaki pada saat lagi puasa, panas lagi cuacanya, tapi tidak membuat mereka merasa malas gitu, ya kan? Jadi tidak ada alasan. Baik, kita kembali kepada penjelasan rukun Islam tadi. Sholat absensi. Kita sedang absen kepada Allah SWT. Sampaikan hajat-hajat kita. Sesubuh kita sudah melapor sama Allah nih, minta, ya Allah ampuni saya, ya Allah maafkan saya, ya Allah. Kan begitu kan, antara azan dan antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni. Ya Allah maafkan saya, rahmati saya, penuhi kebutuhan saya. Wajburni itu penuhi semua kebutuhan saya. Kita selalu bacakan gitu. Jalan nih aktivitas, duhur lapor lagi sama Allah, baca lagi Rabbighfirli warhamni wajburni wa'fu anni dan seterusnya. Asar lagi begitu, maghrib lagi begitu, isya lagi begitu. Belum doa dia sujud, ya. Karena dalam sujud Allah maghfirli dzambi kullahu dikkahu jillahu awwal wa akhir wa alaniyata wa sirra. Ya Allah maafkan semua kesalahanku, yang kecil atau yang besar, yang nyata ataupun yang jelas, ya, apa yang tersembunyi ataupun yang jelas gitu kan. Yang pertama dan yang akhirnya kita minta semua dimaafkan, ya, kepada Allah SWT, gitu kan. Antara azan qom ada doa mustajab. Kerja sebentar, asar lapor lagi sama Allah. Kerja sebentar, maghrib lagi, isya lagi. Dan sholat ini hanya 10 menit per sholatnya, nggak banyak-banyak kok. Artinya kalau kita pakai 5 waktu sholat yang wajib, 10 menit kali 5, 50 menit. Anda masih punya waktu 23 jam plus 10 menit untuk aktivitas yang lain. Apa masalahnya sholat nggak dikerjain ini? Gitu kan? Ramadan orang semua ramai-ramai sholat. Kalau tidak sholat sekarang, lalu kapan mau sholat? Ini contohnya. Begitu juga dengan zakat, rukun Islam yang ketiga. Zakat itu harta dari orang yang kaya dengan 2 syarat. Dia punya haul, masa setahun harta dia disimpan atau diinvestasikan, dan ada nisab, kadar minimalnya 85 gram emas. Kalau mencapai kadar minimal dan sampai 1 tahun dikeluarkan 2,5%, diberikan kepada orang miskin. Ini setahun sekali bagi yang mampu untuk mensucikan hartanya. Nggak ada yang berat, karena 2,5% saja, gitu kan. Jadi kalau 100 juta, 2,5 juta saja dikeluarkan. Itu pun dikasih kepada orang-orang yang berhak untuk itu. Ada tentu 8 golongan penerima zakat, tapi ini tidak kita bahas secara khusus. Anda bisa kembali nanti, ya, di bahasa masalah zakat tentunya. Tapi ini intinya setahun sekali dan bagi yang mampu saja. Cuma perlu teman-teman bedakan, kalau zakat itu pensucian harta, ya. Jadi dalam 1 tahun kalau ada pendapatan Anda yang tidak tahu halal atau tidak, maka zakat membersihkan. Makanya setahun sekali. Kalau sedekah dianjurkan setiap hari. Ini untuk memperbanyak harta, itu bedanya. Fungsi zakat sama sedekah beda. Zakat pensucian harta, sedekah untuk memperbanyak harta. Baik, kita pindah ke puasa Ramadan yang sekarang teman-teman lakukan. Mungkin ada yang tadi beban 1 bulan. Kita punya 12 bulan dalam 1 tahun kan kita. 11 bulan selain Ramadan teman-teman bebas makan, minum, kan gitu. Kita tidak bicara puasa sunnah. Puasa sunnah itu kan bagi siapa yang mau, ya. Kita bicara wajibnya. Kalau ada orang tidak puasa Senin Kamis, tidak puasa Iyamul Bid, tidak puasa hari Arafah, tidak puasa hari Tasu'a dan Asyura 9 dan 10 Muharram misalnya, dia tidak puasa semua itu. Oke, tidak berdosa, karena kan sunnah. Tetapi kita jangan lupa, dalam seharian itu kita banyak sarapan, makan siang, makan malam. Yang masuk ini panas, dingin, asam, manis, kan semuanya. Ini kalau badan kita mesin, rusak ini. Kan gitu. Apalagi Masya Allah kita di Indonesia, ya. Malam hari makan nasi goreng, makan pisang goreng, gorengan banyak. Tapi itu memang kita biasa begitu. Ini minyak langsung jadi lemak jemu ini. Itu contohnya. Sekarang Allah berikan kita Ramadan, selain memang dia untuk ibadah, ya, juga ini adalah masa kesehatan. Ini terapi kesehatan. Ini servisnya sekarang ini. Ini di servis ini, ya. Jadi semua sisa-sisa makanan, sisa lemak nanti ini dibakar juga, ya. Makanya jangan teman-teman kalau buka puasa atau sahur tanda kutip seperti orang balas dendam, ya. Tadi saya nggak makan nih, sekarang makan 3 piring. Itu apa?
Akhirnya ngantuk, mau sholat isya nggak bisa, sholat tarawih nggak bisa. Tenang aja, makan kurma. Nabi SAW dikatakan dalam riwayat yang sahih, beliau kalau buka puasa dengan kurma yang basah, beberapa kurma basah, berapa butir, 2-3 butir. Kalau beliau tidak temukan, beliau ambil kurma kering. Kalau beliau tidak dapatkan, baru beliau ambil beberapa teguk air. Kemudian lalu sholat maghrib dulu. Habis sholat maghrib, perut kita sudah tidak kaget lagi, baru kita makan, gitu kan. Dapat sholat awal waktu, perut kita juga sesuai dengan terapinya, benar gitu kan. Begitu, sahur juga begitu, biasa aja. Ini terapi kesehatan luar biasa. Makanya teman-teman pas Idul Fitri bertamu, berkunjung di rumah keluarga, makan 1 piring ketupat sudah kenyang, karena ususnya sudah bagus lagi tuh. Kalau ibarat mobil habis diservis, injak gasnya sedikit udah kencang mobilnya, remnya juga udah bagus. Itu kalau Ramadan begitu. Jadi jangan jadi beban. Ramadan itu nikmat banget itu. Andai saja teman-teman ada orang mati sekarang, dikasih kesempatan hidup ya, lalu disuruh pilih, kamu boleh pilih 1 hari untuk kamu hidup lalu kamu mati lagi, dia akan pilih Ramadan. Karena ini mulia sekali, hari-hari yang penuh dengan keberkahan. Jadi kan, itu puasa. Jadi jangan jadi beban, ini servis ya. Mungkin sekarang sudah dengar ya, lagi dikembangin sekarang proses diet ya, puasa berapa belas jam gitu kan. Kenapa puasa? Karena mereka tahu puasa itu adalah sangat yang baik, mempuasakan perut kita dari makanan ini luar biasa. Kata Nabi SAW ya, tidak ada bejana yang lebih buruk yang diisi manusia dibandingkan perutnya. Karena sumber masalah buat orang itu. Puasa mengajar terapi itu, lalu apa masalahnya? Ya enggak? Itu setahun sekali. Rukun Islam yang kelima, haji. Ini sekali seumur hidup. Bagi yang mampu lagi. Haji yang kedua itu sudah sunnah bagi dia, yang wajib yang pertama. Sekali seumur hidup. Kalau mampu, kalau nggak mampu ya sudah nggak apa-apa. Apa yang jadi beban? Coba renungi riwayat ini. Saya selalu ulangi riwayat ini dalam pengajian-pengajian karena bagi saya ini berita gembira bagi umat Islam. Ada satu sahabat, orang Arab Badui, datang di masa Nabi SAW. Dia belum kenal Nabi. Karena masa itu kan tidak ada kamera, orang nggak bisa lihat foto, nggak tahu. Jadi dia datang ke masjid, dia tanya, siapa di antara kalian bernama Muhammad? Waktu itu Nabi Muhammad SAW lagi duduk santai dengan para sahabat. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya. Orang ini bilang, saya ingin tanya, wahai Muhammad, siapa yang meninggikan langit? Yang buat langit seperti ini, jauh di atas sana, itu siapa? Kata Nabi Muhammad SAW, Allah. Dengan tenang beliau jawab, Allah. Tapi masih duduk santai Nabi ini. Bahasa dalam hadis itu muttaki. Muttaki itu siku diletakkan di tanah, terus kakinya ngelonjor gitu. Lagi ngobrol santai dengan sahabat. Nabi mesti jawab santai. Yang tinggikan langit, Allah. Baik, saya mau tanya lagi, hai Muhammad, siapa yang menghamparkan bumi sampai bisa begini, bisa dibangunin atasnya, bisa diambil hasilnya, bisa ditanam siapa? Kata Nabi Muhammad SAW, Allah. Lalu ditanya lagi, saya tanya lagi, hai Muhammad, siapa yang menancapkan gunung-gunung yang banyak ini semua? Itu siapa yang tancapin? Siapa yang ini tinggi, pendek, ada gunung berapi, ada gunung batu dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, Allah. Lalu orang ini mengucapkan kata-kata yang tadinya Nabi duduk santai jadi duduk serius. Dia bilang begini, hai Muhammad, ini orang belum muslim ya, sekarang non muslim, dia mau masuk Islam tapi dia ingin bertanya ini. Dia bilang, hai Muhammad, saya akan tanya kamu atas nama Allah yang meninggikan langit, yang mendatarkan bumi, yang menancapkan gunung-gunung, apakah Allah mengutus engkau kepada kami? Ini pertanyaannya. Maka Nabi SAW waktu santai langsung duduk serius. Lalu beliau mengatakan, iya. Orang ini betul-betul nanya, kok bener Nabi gak ini? Gitu loh, seakan-akan bahasa langsungnya kan. Tapi dia ingin Nabi jawab serius nih. Atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi dan gunung-gunung, apakah Allah mengutus anda kepada kami? Maka Nabi SAW duduk serius lalu mengatakan, iya. Orang ini tanya lagi, saya tanya lagi, atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi dan gunung-gunung, apakah Allah memerintahkan kepada anda untuk menyampaikan kepada kami agar kami sholat sehari 5 kali? Rukun Islam ini kita bahas. Tadi kan kita bahas ini hadis tentang rukun Islam. Perintahkan sholat 5 waktu? Kata Nabi Muhammad SAW, iya. Dia tanya lagi, saya tanya lagi, hai Muhammad, atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi dan gunung-gunung, apakah Allah memerintahkan kepada anda untuk menyampaikan kepada kami agar orang kaya kami mengeluarkan hartanya diberikan kepada orang miskin kami, zakat?
Kata Nabi Muhammad SAW, iya. Jadi ini semua atas nama Allah nih. Kamu kalau salah, sumpah atas nama Allah nih. Seakan-akan begitu. Nabi bilang, iya. Saya tanya lagi, hai Muhammad, atas nama Allah. Jadi saya sumpah nih. Saya juga minta kamu jawab sumpah itu. Atas nama Allah mendirikan langit, menghamparkan bumi, dan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepada anda untuk menyampaikan kami agar kami puasa 1 bulan Ramadan penuh? Kata Nabi SAW, iya. Orang ini bilang lagi, saya tanya lagi, hai Muhammad, atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepada anda untuk menyampaikan kepada kami agar kami haji sekali seumur hidup ke rumah Allah, Baitullah? Kata Nabi SAW, iya. Lalu orang ini bilang, kalau saya lakukan itu, saya sholat 5 waktu, saya zakat kalau saya jadi orang kaya dan mampu, saya puasa Ramadan, saya haji sekali seumur hidup, apa yang saya dapat? Kata Nabi Muhammad SAW, kau masuk surga. Orang itu bilang apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat dia. Lalu orang itu mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak akan nambah dan kurangi. Artinya saya akan fokus kerjakan ini saja. Maka apa? Kata Nabi SAW, siapa yang mau lihat penghuni surga, lihat orang ini. Islam ini mudah teman-teman. Kalau antum belum bisa yang sunnah, yang wajib saja. Wajib cuma rukun Islam tadi. Sholat 5 waktu, 10 menit per sholat. Zakat kalaupun antum punya kemampuan 1 tahun sekali. Puasa Ramadan setahun sekali. Haji sekali seumur hidup, selesai. Antum meninggal bisa masuk surga, gitu kan? Memang sudah begitu perintah dalam agama. Kalau kita sholat sunnah, puasa sunnah, tambah dengan sedekah, umrah, pelengkap haji, maka itu semua hanya akan menambah jadi nilai bonus buat kita. Nilai bonus. Karena kata Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau sholat itu baik, maka selamat dia. Kalau itu buruk, maka rugilah dia. Lalu kata Nabi SAW, kalau sholatnya ada kurang yang wajibnya, maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, cari sholat-sholat sunnahnya. Kalau ada dilengkapkan. Dilengkapkan ke sholat wajibnya. Karena kata Nabi SAW, itu berlaku pada ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti sedekah harian membantu kekurangan zakat. Ya. Puasa sunnah membantu kekurangan Ramadan. Mungkin ada yang kurang ikhlas atau yang sejenisnya. Umrah membantu menyempurnakan haji. Begitu. Jadi yang sunnah ini pelengkap. Tapi yang wajib-wajib ini saja yang kita fokus. Ya. Yang wajib-wajib ini yang kita fokus. Ya. Jadi ini kurang lebih gambaran ya. Saya akan tutup dengan beberapa statement yang disampaikan oleh para ulama berhubungan dengan masalah ini. Abu Al-Minhal berkata, tidaklah seseorang hamba didampingi dalam kuburnya lebih ia cintai daripada istighfar dan kembali kepada Allah. Jadi kalau kita mati, toh semua orang akan meninggal ya. Bukan nakut-nakut, tapi kita semua meninggal. Tidak harus tunggu dia tua. Ingat, ruangan ICU di rumah sakit lebih sedikit. Akan seluruh penghuni rumah sakit, dari stafnya dan pasiennya, itu lebih sedikit daripada orang yang berlalang di pinggir jalan. Artinya orang meninggal dalam kondisi ya tidak sakit itu lebih banyak. Jangan tunggu kita meninggal nanti kalau sudah masuk ICU atau misalnya sudah tua. Enggak, belum tentu, bisa meninggal sebelumnya. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Semua kita akan menuju ke kuburan. Dan kata Nabi SAW, ya, semua anak Adam meninggal dunia akan ikut ke kuburan 3. Keluarganya, hartanya, amalnya. Dan akan pulang 2. Keluarganya akan pulang. Secinta-cinta istri sama suami, suami sama istri, orang tua sama anak, anak sama orang tua, sahabat dengan sahabat, paling lama setengah jam, habis itu pulang. Istri bisa nikah lagi, suami bisa nikah lagi, anak-anak aktivitas yang lainnya, harta dibagi warisan, selesai. Yang kedua, hartanya. Mobil mewah yang kita miliki tidak mungkin masuk ke liang lahat, paling jauh di pagar kuburan. Setengah jam kita habis dikubur, mereka pulang jadi warisan, dibagi. Yang ketiga, amal. Kata Nabi SAW, ini yang tinggal bersama dia. Ini yang selama ini kita malas-malas mau ibadah, mau jadi orang baik. Ini justru yang temani kita. Semua orang hanya di atas kuburan pergi habis itu, selesai. Memang sudah begitu. Jadi hati-hati. Kata Abu Minhal, tidak ada seseorang hamba didampingi dalam kuburnya lebih dia cintai daripada istighfarnya, daripada mohon ampun dan kembali kepada Allah. Ya tentu maksudnya adalah hijrah. Teman-teman, dalam masalah hijrah ini jangan main-main ya, jangan setengah-setengah. Ada orang mau hijrah tapi setengah-setengah, masih buat dosa, juga masih menjadi orang baik, setengah-setengah. Kenapa setengah-setengah? Kenapa gak sekaligus jadi orang baik sekalian? Oh nanti teman saya olok-olok Ustaz. Jangan pernah peduli dengan perkataan orang.
pujian orang sama cacian orang hanya sepanjang lidahnya. Kamu hebat ya, kamu soleh ya, itu kita dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Nggak penting sama pujian dia. Oh kamu so alim, kamu begini. Nggak ada. Mata kita nggak buta, tangan kita nggak copot. Biarin aja dia ngomong. Karena yang kamu tanggung jawab kita sendiri. Kan gitu. Sore ini teman-teman Allah sampaikan melalui lisan kami. Nasihat-nasihat ini harus engah ini. Ya. Nggak penting teman-teman bubar, oh pengajian tadi bagus. Ya nggak penting itu. Kami nggak butuhin itu. Penting itu kalau anda ini dapat manfaat dan berubah, itu yang penting. Karena ini cuma melalui lisan kami saja. Para dai itu ibaratnya seperti muadzin ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo salat, ayo menuju kepada kemenangan. Ya beruntunglah orang yang pergi ke masjid salat. Beruntunglah orang yang langsung salat di rumahnya kalau ibu-ibu misalnya. Orang yang tidak salat ya tidak masalah, terserah, tapi dia tanggung jawab nanti. Nah seperti itu dai itu. Bapak ibu jangan ini, bapak ibu kerjakan ini, tapi terserah anda mau kerjakan atau tidak. Keputusan tangan anda. Orang yang cerdas, semua yang sampai kepada dia walaupun dari anak kecil, tetap kita jadikan sebagai peringatan. Ya. Saya pernah tertidur di rumah, tidur siang, dan menjelang sore, kemudian saya tiba-tiba menjelang azan asar, ada anak saya datang 3 tahun, masih baru bisa ngomong, belum lama gitu. Datang ke saya langsung korek saya dipanggil abati, colat, ngomong gitu. Saya kaget bangun. Dan saya sangat yakin ini anak nggak ngerti sebenarnya, tapi Allah sedang mendatangkan peringatannya, gitu. Jangan tersinggung kalau ada teman-teman di kerja begini lalu mengatakan azan, ayo sholat yuk. Nggak usah bilang, kamu so alim, loh terima kasih, alhamdulillah diingatkan, itu bagus, gitu kan? Diingatkan pada kebaikan, itu harus kita sadari itu. Dan harus dimulai dari diri kita sendiri, kalau nggak bisa. Hasan Basri berkata rahimahullah, perbanyaklah istighfar. Mana istighfar? Mohon maaf kepada Allah. Ini kembali kepada Allah. Tadi yang kita bahas sebenarnya hijrah ya. Di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, dan di majlis kalian, karena kalian tidak tahu kapan ya, ampunan itu akan turun. Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah, pikiranku pernah terpaku pada satu permasalahan yang sangat sulit bagiku. Lalu aku pun beristighfar kepada Allah 1000 kali. Duduk sampai astagfirullah terus, sampai dadaku kutemukan lapang dan masalah yang sulit terpecahkan. Maka aku kadang-kadang berada di pasar, di masjid, ya, sekolah, tapi hal itu tidak menghalangiku untuk zikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan. Sebagai penutup teman-teman sekalian, ada seorang sahabat Nabi pernah datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah lama menikah. Semua orang-orang yang sebaya dengan saya dikaruniai anak, saya belum dikasih anak. Apa saran anda? Kata Nabi SAW, mana kamu dari 2 hal yang dengannya Allah akan berikan kamu rezeki apa yang kau inginkan? Kata orang itu, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, sedekah dan istighfar. Tapi istighfar dimasukkan di sini. Ya. Oleh itu teman-teman sekalian, kembali ini cuma pembukaan sebenarnya dari pengajian ya, dalam arti kata kita masih belum belajar apa-apa dalam agama. Ini hanya sentuhan-sentuhan sedikit berhubungan dengan masalah keimanan, bagaimana kita memaksimalkan momentum Ramadan agar kita bisa berubah menjadi lebih baik dan lebih bertakwa ya. Dan ini yang kita harapkan ya, karena kalau Ramadan mengubah kita maka kita sangat baik tentunya. Kalau Ramadan tidak mengubah kita atau kita tidak menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk berubah, maka kita tidak akan berubah lagi yang lainnya di waktu lainnya, karena ini momentum yang paling tepat ya. Allahu a'lam. Kalau ada benar dari Allah, pada saat dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.